Dengan saya Ani. Dengan saya Aji. Nah, Mas Aji, di episode kali ini kita akan bahas apa nih, Mas? Di episode kali ini kita akan membahas perkembangan ekonomi regional serta outlook-nya pada tahun 2026. Oke deh, saksikan terus episode kali ini ya. Kita akan mengawali episode kali ini dengan pembahasan ekonomi Indonesia berdasarkan wilayah hingga kuartal 3 2025. Kinerja ekonomi regional Indonesia bervariasi pada 9 bulan pertama di tahun 2025 ini, di mana hampir seluruh wilayah masih mencatat pertumbuhan, namun dengan laju percepatan atau perlambatan yang berbeda-beda sejalan dengan arah sumber pertumbuhan ekonomi utama di masing-masing wilayah. Pada Januari hingga September 2025, hanya Jawa dan Sumatera yang mencatatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi dibandingkan periode yang sama pada 2024, sementara wilayah lainnya mengalami moderasi. Secara lebih detail, pada Januari hingga September 2025, ekonomi Jawa tumbuh sebesar 5,14% secara tahunan, sedikit lebih tinggi dibandingkan 4,89% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didukung oleh kinerja sektor jasa yang masih kuat, khususnya akomodasi dan makanan minuman, transportasi dan pergudangan, serta jasa bisnis, sejalan dengan meningkatnya aktivitas rekreasi dan kegiatan korporasi. Lebih lanjut, pertumbuhan Sumatera juga membaik menjadi 4,9% secara tahunan, dibandingkan 4,4% pada periode yang sama tahun 2024. Akselerasi pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera tersebut terutama didorong oleh sektor manufaktur, terutama dari produk olahan berbasis pertanian, serta ditopang oleh normalisasi output sektor pertanian seiring meredanya dampak El Nino. Sementara itu, wilayah lain seperti Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara atau Balnusra, Kalimantan, dan Maluku Papua mencatat pertumbuhan yang lebih lambat pada tahun ini. Berdasarkan wilayahnya, Sulawesi mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,01% pada Januari hingga September 2025, lebih rendah dibandingkan 6,09% pada periode yang sama tahun lalu, sejalan dengan perlambatan ekspansi kapasitas industri manufaktur. Serupa, Kalimantan juga mencatatkan perlambatan, yakni hanya tumbuh 4,66%, lebih rendah dibandingkan 5,52% pada periode sebelumnya, disebabkan oleh penurunan produksi dan ekspor batu bara, serta lebih lambatnya aktivitas penyelesaian pembangunan ibu kota Nusantara. Meskipun demikian, beberapa provinsi di Kalimantan yang mengandalkan sektor perkebunan mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan sejalan dengan normalisasi produksi CPO. Selanjutnya, wilayah Bali dan Nusa Tenggara tercatat tumbuh 3,9%, melambat dibandingkan 5,76% pada periode sebelumnya. Sedangkan wilayah Maluku Papua hanya tumbuh 2,57% secara tahunan, sejalan dengan penurunan output pertambangan, khususnya biji tembaga, yang menekan kinerja ekonomi di kedua wilayah tersebut. Dengan berbagai dinamika dari domestik dan eksternal, kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di 5 wilayah Indonesia akan mengalami akselerasi pada tahun 2026, sejalan dengan arah pertumbuhan ekonomi nasional. Kami melihat perbaikan konsumsi rumah tangga, investasi yang tetap kuat, serta implementasi berbagai program pemerintah diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang lebih merata pada tahun depan. Secara lebih detail, kami memperkirakan perekonomian Pulau Sumatera akan tumbuh 5,05% di tahun 2026, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2025. Serupa, ekonomi Jawa dan Balnusra juga diproyeksikan tumbuh 5,14% dan 5,17% yang juga lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Peningkatan konsumsi rumah tangga diproyeksikan dapat mendukung ekspansi berkelanjutan pada sektor-sektor terkait rekreasi, khususnya di wilayah Jawa dan Bali dan Nusa Tenggara, di mana aktivitas terkait sektor pariwisata dan perhotelan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan.
Selain itu, implementasi program pemerintah yang berfokus pada ketahanan pangan dan energi, seperti program peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan, serta rencana penerapan biodiesel B50 juga dapat menjadi penopang pertumbuhan di Sumatera dan Jawa. Namun demikian, di sisi lain, penerapan kebijakan tarif Amerika Serikat berpotensi memberikan tekanan pada wilayah berorientasi ekspor, seperti di beberapa provinsi di Jawa dan Sumatera, yang dapat memoderasi laju ekspansi regional secara keseluruhan. Lebih lanjut lagi, kami juga melihat sebagian besar wilayah timur Indonesia seperti Kalimantan dan Maluku Papua akan mengalami akselerasi pertumbuhan pada tahun depan. Kami mengestimasi ekonomi Kalimantan dapat tumbuh menjadi 4,72% di tahun 2026, naik dari perkiraan pertumbuhan 2025 sebesar 4,54%. Implementasi program prioritas pangan dan energi, terutama B50, dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan. Namun demikian, potensi penurunan produksi batu bara dapat sedikit menahan pertumbuhan di wilayah Kalimantan yang bergantung kepada komoditas tersebut. Ekonomi di wilayah Maluku dan Papua juga diproyeksikan terakselerasi menjadi 8,33% pada tahun 2026, melesat dibandingkan proyeksi tahun 2025 sebesar 2,94% yang didorong oleh normalisasi produksi pertambangan di wilayah tersebut. Di sisi lain, kami melihat perlambatan ringan dapat terjadi di Sulawesi. Kami memperkirakan pertumbuhan Sulawesi sebesar 5,8% di tahun depan dari proyeksi 5,96% di tahun ini. Normalisasi aktivitas terkait nikel seiring dengan penyesuaian para investor terhadap rencana pemerintah untuk membatasi pendirian smelter nikel baru di Sulawesi dan juga Maluku dapat menjadi faktor pendorong perlambatan ekonomi di kedua wilayah tersebut. Nah, nih. Jadi pertumbuhan ekonomi regional pada tahun 2026 ini masih cenderung akan bervariasi ya nih? Benar banget Mas Aji, kami melihat beberapa wilayah akan mengalami akselerasi, sementara beberapa wilayah lainnya mungkin akan mengalami sedikit perlambatan. Demikian episode kita kali ini, sampai jumpa di perspektif selanjutnya.